Shalom, perkenalkan nama saya Markus Agusto Panjaitan dengan NIM 71202201. Di sini saya akan menceritakan kisah pekabaran Injil misionaris Nomensen di Rura Silindung sebagaimana untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Nomensen yang memiliki nama lengkap Ingwer Ludwig Nomensen lahir di pulau kecil Nordstrand, Jerman pada tanggal 6 Februari tahun 1834. Nomensen merupakan anak satu-satunya laki-laki dan memiliki 3 saudara perempuan. Pada tahun 1846, Nomensen berusia 12 tahun. Nomensen mengalami kecelakaan saat bermain dengan temannya. Kakinya digilas kereta kuda dan membuat ia harus berbaring selama berbulan-bulan lamanya. Dalam doanya, Nomensen berjanji, "Apabila saya disembuhkan Tuhan, saya akan menjadi penginjil untuk mengkristenkan umat," ucap Nomensen dalam doanya. Dan selekas Nomensen sembuh, Nomensen kembali menjadi buruh tani membantu keluarganya selepas kepergian sang ayah ke alam baka. Nomensen ditugaskan oleh RMG ke Sumatera dan tiba pada tahun 1862 di Padang. Nomensen menempuh perjalanan selama 42 hari lamanya atau sekitar kurang lebih 5 bulan. Dan selama perjalanan ke Sumatera, Nomensen sama sekali tidak melihat daratan. Di dalam perjalanannya, Nomensen masih di Padang pada tanggal 16 Mei 1862. Sebulan kemudian, Nomensen berangkat ke Sibolga bersama dengan Nona Malga dan Panrau, seorang bersuku Dayak. Mereka sampai di Sibolga pada tanggal 23 Juni 1862. Nomensen berharap mendapat izin untuk tinggal di daerah Toba oleh pemerintah kolonial Belanda, namun amat disayangkan permintaan ditolak mentah-mentah. Alasannya tentang keselamatan keamanan Nomensen sendiri. Sebelumnya, pada tahun 1834, Munson dan Liman harus gugur dalam perjalanan misinya karena kesalahpahaman yang tidak disengaja. Oleh sebab itu, demi mewujudkan keinginannya, Nomensen seorang yang teguh mencari jalan lain dan akhirnya bergabung dengan penginjil lainnya, yaitu misionaris pendeta Heine dan pendeta Klammer, yang telah sebelumnya berada di Sipirok setelah perang Padri dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda. Di Sipirok ini pula, pembagian tugas dilakukan oleh para penginjil ini, sehingga Nomensen mendapat tugas penginjilan di Silindung. Kunjungan pertama Nomensen ke Tarutung adalah pada tanggal 11 November 1863. Pada kunjungan pertama itu, Nomensen diterima oleh Opung Pasang untuk tinggal di rumahnya. Wilayah kediaman Opung Pasang masuk dalam wilayah kekuasaan Raja Pontas Lubentowing. Dari sini, Nomensen kemudian kembali ke Sipirok untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan dalam pelayanannya. Kemudian pada pertengahan tahun berikutnya, Nomensen kembali dengan membawa semua peralatannya dan tiba di Tarutung pada tanggal 7 Mei 1864. Nomensen kembali ke rumah Opung Pasang, tetapi ia ditolak. Nomensen lalu pergi ke desa lain dan sampai ke desa milik Raja Amandari Sabungan Lumbantobing. Nomensen berharap agar ia diizinkan tinggal di lumbung padinya. Akan tetapi, Raja Amandari sedang pergi ke desa lain membawa istrinya yang sedang sakit keras. Pada awalnya, Nomensen ditolak untuk tinggal bersama dengan Raja Amandari. Namun, ketika Nomensen meminta utusan itu untuk kembali menemui Raja Amandari yang kedua kalinya, dengan pesan bahwa penyakit istri Raja Amandari akan hilang sekembalinya ia ke desanya. Raja Amandari setuju untuk mengizinkan Nomensen tinggal di desanya bila perkataan Nomensen terbukti benar. Penyakit istri Raja Amandari akhirnya sembuh. Raja Amandari kemudian mengizinkan Nomensen tinggal di rumahnya. Keputusan Raja Amandari Sabungan Lumbantobing untuk menerima Nomensen tinggal di rumahnya mendapat penolakan dari Raja Pontas Lumbantobing. Walaupun masyarakat Silindung terbagi dua, ada yang menerima dan ada yang menolak Nomensen, Nomensen tetap berada di Tarutung dan memulai pelayanannya mengabarkan Injil. Raja Pontas Lumbantobing yang dulunya menolak Nomensen, pada akhirnya meminta supaya ia dan keluarganya dibaptis. Dan pada saat itu, Raja Pontas meminta supaya Nomensen pindah dari Hutadame ke Piaraja. Setelah Raja Pontas dan keluarganya menjadi Kristen, masyarakat Silindung semakin banyak yang menjadi Kristen. Karena kecakapan dan jasa-jasanya dalam pekabaran Injil, maka pimpinan RMG pada tahun 1881 mengangkat Nomensen menjadi Eporus. Jabatan ini diembannya sampai akhir hidupnya. Ia pun pada akhirnya mendapat gelar sebagai Rasul orang Batak. Nomensen meninggal pada tanggal 23 Mei 1918 pada usia 84 tahun hingga saat kematiannya.
Ia telah bekerja sebagai pendeta di tengah-tengah orang Batak selama 57 tahun. Nomensen dimakamkan di Sigupar, Toba. Makamnya menjadi tempat wisata rohani di Kabupaten Toba.